Selamat siang, perkenalkan nama saya Diana Retna, saya mahasiswa Ahli Kritik Kebidanan Kusuma 1 Surakarta dengan nomor induk mahasiswa AB242010 akan melakukan ujian OSDA tentang pendidikan, kesehatan, tentang perawatan bayi baru lahir sehari-hari. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Diana, saya bidan yang berjaga di PMD pada siang hari ini. Sebelumnya saya mohon izin waktunya untuk memberikan Ibu pendidikan kesehatan tentang perawatan bayi baru lahir setelah Ibu melahirkan di PMD ini kemarin sore ya Bu ya? Iya. Saya tanya lagi ya, ini dengan Ibu M. Sela ya, Iya. umurnya 25 tahun, baru saja kemarin melahirkan anak yang pertama, perempuan, ya beratnya 33 dan panjangnya 48. Sebelum Ibu pulang, kami memang memberikan pesangon atau sangu ya, atau apa katakanlah wejangan atau pendidikan tentang perawatan bayi baru lahir sehari-hari untuk nanti menjadi bekal Ibu merawat putranya Ibu di rumah. Itu Ibu ya. Ini kondisinya sudah sehat, sudah jalan-jalan, sudah enak ya. Berhubung sebelumnya ini anak pertama berarti sudah punya sebelumnya pengalaman merawat bayi? Belum ya. Jadi tepat pastinya kalau kami memberikan sedikit sangu untuk Ibu merawat bayi Ibu di rumah. Minta waktunya sebentar ya Bu ya. Apakah sudah siap? Sudah. Sebelumnya saya cuci tangan dulu ya. Sebentar. Jadi ini begini Ibu, untuk maksud dan tujuan kami memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan bayi baru lahir adalah untuk membantu Ibu memberikan asuhan kepada bayi Ibu atau anak Ibu di rumah, sehingga dalam mengasuh bayi bisa dengan maksimal dan tahu tentang tanda-tanda bahaya yang perlu diwaspadai, sehingga panjenengan kalau memang memerlukan segera ke rumah sakit, ke pihak fasilitas pelayanan kesehatan atau menghubungi tenaga kesehatan bisa lebih cepat. Seperti itu ya Bu ya. Maksudnya seperti itu. Yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang pemberian ASI. Jadi memang ASI adalah makanan terbaik untuk bayi Ibu, dan di mana bayi setelah lahir bisa diberikan minum ASI selama 6 bulan tanpa diberikan tambahan minuman apapun. Jadi itu yang dimaksud dengan pemberian ASI eksklusif kepada bayi. Maksudnya begitu ya. Jadi kalau bisa memang memberikan ASI sesering mungkin, dalam 1 hari bisa sampai 8 kali. Jadi tidak usah keburu untuk diberikan susu formula apabila memang susu atau ASI kita memang sudah berproduksi. Begitu ya Bu ya. Jadi memang dengan merangsang bayinya, maksudnya merangsang supaya produksi air susunya lebih sering, maka kita memang harus memberikan susu atau menyusui sesering mungkin. Begitu ya. Dimana ASI itu ada banyak kandungan di dalamnya, salah satunya adalah kolesterol, di mana kolesterol itu banyak mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh bayi, dari baik gizi ataupun juga dengan banyaknya zat-zat yang isinya adalah untuk kekebalan tubuh. Begitu ya. Jadi pemberian ASI sebisanya adalah menggunakan ASI eksklusif saat 6 bulan tanpa tambahan minuman apapun, dengan diberikan minum sesering mungkin, bisa ditetekkan 8 kali sehari. Begitu ya Bu ya. Kemudian kita tahu, harus yakin bahwa ASI itu yang terbaik untuk makanan bayi karena banyak mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh bayi. Begitu. Paham ya? Satu poin itu dulu. Yang kedua, saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang cara menjaga kebersihan dan kehangatan bayi. Jadi memang bayi itu rentan terhadap kedinginan seperti itu, sehingga kita perlu menjaga kehangatan bayi dengan cara kontak
kulit ibu ke kulit bayi. Namanya itu adalah metode biasanya kanguru. Kalau misalkan jenengan nanti bayinya sudah agak besar, jenengan tetap harus beraktivitas, itu bisa juga dilakukan metode kanguru. Nanti kita juga bisa ngajarkan. Kemudian bayi juga ditempatkan pastinya di tempat yang hangat dan kering. Maksudnya hangat dan kering, ya kita harus regen kalau misalkan bayinya pipis ya segera diganti. Ya, seperti itu, karena resiko untuk mudah terjadinya kedinginan atau hipotermi, begitu ya Bu ya. Kemudian pakaikanlah pakaian yang nyaman untuk bayi, yang lembut, yang kering, yang bersih. Kalau memang suhunya dingin ya ditutup kepalanya, pakai sarung tangan, sarung kaki, untuk apalagi di awal-awal bayi habis baru saja lahir seperti ini. Kemudian juga sesering mungkin kita mengganti popok, memeriksa apakah bayi pipis, karena memang kalau bayi memang benar-benar pipis seperti itu, ya kita harus waspada begitu nih. Dan juga kita harus juga menjaga, melihat diraba apakah kakinya terlalu dingin seperti itu. Kalau memang iya ya segera diselimuti seperti itu ya, dan jagalah ruangan untuk tetap selalu hangat. Begitu ya, itu poin kedua tentang menjaga kebersihan dan kehangatan bayi. Sering mengganti popok, sering memang dibutuhkan kontak kulit dengan kulit, dan memang juga dijaga ruangannya selalu hangat. Kemudian ada poin lagi ketiga tentang posisi tidur bayi. Jadi kalau memang bisa, bayi tidur berada dalam satu tempat tidur dengan ibu. Satu untuk apa? Memudahkan panjenengan untuk menyusui sesering mungkin, gitu nih. Kemudian kalau memang daerahnya memang banyak nyamuk atau endemik malaria, ya bolehlah pakai kelambu ya, mungkin lebih nyaman juga untuk bayi juga seperti itu. Dan posisi tidurnya kalau bisa ya, kalau terlentang terus kasihan juga agak sedikit diiringkan tidak masalah, tapi dijaga jangan sampai terlungkup begitu nih. Itu dari poin tentang cara tidur bayi dekat dengan jenengan. Kalau memang endemik dengan nyamuk, banyak nyamuk malaria atau banyak nyamuk, ya dipakai kelambu dan dikondisikan bayi tidur diawasi jangan sampai terlungkup. Ada poin yang selanjutnya adalah tentang perawatan tali pusat. Tentang perawatan tali pusat ini ya memang masih basah ya Bu ya kalau di hari-hari seperti ini ya. Nanti saya akan sebentar, saya mau ngambil boneka dulu untuk mempraktekkan. Jadi nanti harapannya perawatan tali pusatnya itu adalah kering bersih Bu. Jadi kalau misalkan habis mandi, nanti bayinya habis dimandikan, nanti diganti ya kasa yang dipakaikan untuk adik bayinya itu diganti dengan kasa yang bersih. Sebelumnya nanti kalau mandiin bayi mau pakai mau digantiin, nanti jangan cuci tangan dulu. Habis itu cuci tangan, nanti tali pusatnya diganti Ibu. Jadi dibungkusnya dengan kasa yang steril ya. Nanti kan kita bawakan itu tanpa dibubuhi apapun. Kalau misalkan dimandiin sama Mbak Dukun atau siapa ya, nanti disampaikan tidak usah dikasih apa-apa, nggak usah dikasih apa-apa dulu, itu aja cukup kering bersih. Begitu ya Bu ya. Kemudian misalkan sudah terpakai gitu ya, sudahnya nanti untuk popoknya, pemasangannya itu nanti mohon maaf ya, ini seperti ini aja Ibu, ini boneka ya Bu ya. Kalau adik ini soalnya baru aja habis netek ya tadi ya. Ini nanti ini tali pusatnya di sini, nanti ditaruh di bawahnya Bu, jangan sampai menutup seperti itu, sehingga tidak tali pusatnya bisa tetap terjaga, tetap kering, dan bisa lepas sendiri nanti. Begitu. Terus kalau memang basah ya diganti ya Bu ya. Misalkan kok cowok pipisnya naik sampai di tali pusatnya, ya nanti diganti. Begitu ya, seperti itu, nanti diganti. Posisinya tetap sama seperti ini, di bawahnya tali pusat seperti ini. Gitu, begitu ya. Kemudian sebentar dulu, kalau memang jadi kalau memang tali pusatnya kotor ya tadi yang saya bilang kena pipis atau apa, dibersihkan aja dengan air bersih.
Boleh juga sih sebenarnya dengan sabun, yang penting dikeringkan lagi bersih, habis itu dikeringkan diganti, intinya begitu aja. Dan perlu diwaspadai kalau misalkan ada tanda-tanda yang harus diwaspadai seperti bernanah, berbau, kemerahan, ada tanda-tanda infeksi, bayinya mungkin jadi panas, rewel, tidak mau netek. Itu mungkin yang perlu kita waspadai adalah tanda-tanda yang harus segera ada penanganan, yaitu ada kemungkinan tali pusat mengalami infeksi. Begitu ya Bu ya. Selain itu juga yang perlu diperhatikan adalah cara mengukur suhu tubuh bayi. Jadi harapannya kalau punya bayi kita punya termometer, karena kita tidak bisa meraba bayi ini panas enggak cuma hanya dengan tangan telanjang aja atau punggung tangan saja, tetapi kita berpacu atau kita lebih tepatnya kita percaya pada termometer untuk mengukur suhunya, di mana suhu normalnya adalah di 36,5 sampai di bawah 37,5, begitu ya. Kemudian yang perlu diwaspadai lagi Bu, itu tentang tanda bahaya pada bayi baru lahir. Salah satunya adalah tidak mau netek, atau muntah terus, atau setelah minum terus muntah. Itu termasuk yang harus kita perlu waspadai. Kenapa ini seperti itu? Yang kedua adalah tiba-tiba kejang. Yang ketiga bergerak hanya jika dirangsang, jadi lebih banyak tidurnya. Kemudian dari nilai nafasnya itu cepat Bu, dalam 1 menit itu lebih dari 60 kali. Kemudian atau nafasnya malah lebih lambat, kurang dari 30. Jadi nanti dari klinisnya kelihatan kalau menggeh-menggeh seperti sama saja seperti orang lari, itu ya kita waspada. Atau kok lama sekali, kurang dari 30 kali per menit, ya kita harus waspada. Kemudian juga berhubungan dengan nafas, berarti ada tarikan dinding dada yang sangat kuat ke dalam, begitu. Itu juga harus kita waspadai. Atau bayinya menangisnya merintih saja. Kemudian suhunya yang kita perhatikan lagi di atas 38 atau kurang dari 36. Kemudian juga ada nanah yang banyak di mata, itu juga perlu. Pusat kemerahan meluas, tadi yang saya bilang kalau misalnya tali pusatnya kok merah meradang sampai di perut-perut juga harus diwaspadai, termasuk diare atau BAB yang berulang, yang banyak berulang sampai bayi itu mengalami tidak mau netek atau netek terlalu cepat, atau pastinya ada tanda-tanda panas biasanya seperti itu perlu diwaspadai. Dan salah satunya juga warnanya yang tampak kuning di badan semua ibu, begitu. Jadi kalau memang ditemukan tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, monggo segera dibawa ke pusat layanan kesehatan. Kalau memang paling dekat Bu Bidan, ya ke Bu Bidan dulu, nggak apa-apa konsultasi. Kalau memang dirasa itu gawat darurat segera dibawa ke rumah sakit, monggo silahkan dibawa ke IGD rumah sakit. Seperti itu. Dari banyak penjelasan yang panjang ini, mungkin ada yang belum dimengerti atau mau ditanyakan? Sudah cukup jelas. Ya begitu ya Bu ya. Kalau begitu saya akan mengevaluasi. Salah satu tanda bahaya yang perlu diwaspadai untuk bayi itu apa? Bisa disebutkan? Salah satu aja atau salah dua? Kejang mulai dari bayinya. Iya. Terus dari suhu tubuh. Iya. Lalu dari bernafas. Bernafas, sama bisa juga dari tali pusatnya ya Bu ya. Iya. Dan kuning malah netek seperti itu. Iya. Ya, begitu. Nanti saya akan tetap bawakan di buku AS juga ada. Nanti juga saya punya beberapa catatan tulisan sehingga panjenengan nanti tahu yang harus kita waspadai apa gitu ya. Seperti itu nanti saya akan juga memberikan beberapa catatan. Mungkin kurang lebih seperti itu pendidikan yang kesehatan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Nanti sore kalau sudah diperbolehkan pulang, semoga nanti diberikan kesehatan, waktunya kontrol silahkan kontrol, begitu ya Bu ya. Izin untuk mendokumentasikan ya Bu ya.
Makasih Ibu. Makasih.